Ya, selamat datang. Saya sapa dulu yang terhormat Ibu Bapak DPL KKN tahun ajaran 2019-2020 ya. Yang berbahagia adik-adik mahasiswa yang sekarang ini akan menempuh ujian KKN, di mana KKN sudah selesai dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus kemarin. Untuk jadwalnya sudah di-share kan ya, kelompok mana saja yang akan mempresentasikan di awal sampai akhir nanti. Dan untuk Ibu Bapak DPL sepertinya sudah di-share juga form nilai ya Ibu ya. Ibu Bapak Ya, Bu. akan ada setelah jadi nanti setelah mahasiswa mempresentasikan semua program kerjanya, maka akan saya buka tanya jawab dari DPL lain ya maupun dari LPPM, dan bisa saja mungkin ada tambahan dari DPL desa tersebut. Jadi misalkan Desa Bareng Kerajaan yang presentasi, nanti akan saya buka tanya jawab dari DPL desa lain dan pastinya LPPM, serta kemungkinan besar ada tambahan maupun tanya jawab dari DPL Desa Bareng Kerajaan sendiri. Begitu juga untuk desa-desa yang lain. Begitu. Untuk mempersingkat waktu karena sudah jam 9.10, jadwal kita kan jam 9 pas ya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Maka saya persilahkan untuk kelompok pertama mempresentasikan hasil program kerja KKN yang telah dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus kemarin. Begitu saja saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon untuk kelompok 1 persiapan mempresentasikan hasil program kerjanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari Desa Lebak Jabung akan mempresentasikan laporan proker kerja KKN kita. Untuk pematerinya yang dibacakan oleh Abdul Muklis, Erika, Septi, dan Rosa. Untuk pemateri dipersilakan. No matter what they say, I still love you. I still love you. You never
Mohon maaf sebentar masih ada kesalahan teknis nggak bisa dibuka. Hanifa, mesti Hanifa ya. Hanifa Bu, beneran bukan Hanifa ini loh. Tuh, tuh itu. Ini Bu, bentar Bu beneran. Mohon maaf. Ya nanti kalau yang nggak siap, yang ada masalah teknis, berarti kan tidak dipersiapkan secara matang, ada pengurangan nilai nanti. Loh, jangan Bu, jangan Bu. Ayo, ayo, Nah, sudah Bu, nggak jadi pengurangan Bu ya Bu ya. Bisa. Monggo moderator sudah bisa dimulai. Untuk Nggak bisa outline-nya besar di landscape gitu, HP-nya atau apa? Pakai laptop atau pakai HP? Kalau HP di landscape HP-nya dimiringin biar besar. Sudah Pak, sudah di landscape. Ya, Mikir Mas kami. untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Abdul Muklis. Coronavirus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019 lalu. Sebagian besar gangguan yang dialami oleh individu yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernafasan ringan, sedang, hingga sedang. Prosentasi penularannya lebih cenderung pada individu usia lanjut dan mereka yang memiliki riwayat masalah medis seperti kardiovaskuler, diabetes, pernafasan kronis, dan kanker, di mana lebih cenderung mengembangkan infeksi virus COVID menjadi penyakit yang lebih serius. Desa Lebak Jabung terletak di wilayah Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Batas administrasi Desa Lebak Jabung antara lain sebagai berikut. Batas sebelah utara Desa Jatirejo, batas sebelah timur adalah Desa Sumberjati, batas sebelah selatan adalah wilayah Hutan Malang, dan batas sebelah barat wilayah Hutan Jombang. Luas wilayah Desa Lebak Jabung adalah 190,382 hektar dengan topografi berupa dataran tinggi. Desa Lebak Jabung memiliki banyak tanaman yang berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, namun masyarakat belum dapat mengolah tanaman yang tumbuh di sekitar lingkungan sebagai bahan pangan yang berpotensi untuk lahan bisnis seperti tanaman kemangi, serai, jeruk nipis, dan lain-lain.
Analisa situasi. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam perilaku politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan berbagai aspek lain dalam kehidupan normal kita sehari-hari. Di sektor pendidikan, pola pembelajaran dengan tatap muka langsung di ruang kuliah banyak yang terhenti karena adanya anjuran physical distancing sebagai salah satu upaya untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian juga dengan KKN atau yang disebut biasanya dengan kuliah kerja nyata yang semestinya memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dan belajar bersama dan masyarakat mengalami kendala terkait pelaksanaannya. Atas dasar itulah maka kami kelompok mahasiswa yang ditempatkan di Desa Lebak Jabung, Kecamatan Jatirejo, berwajiban bersama-sama dengan warga desa merealisasikan substansi dari KKN tersebut sesuai dengan tema KKN yaitu penanganan COVID-19 secara preventif memajukan desa tangguh di wilayah Lebak Jabung. Dari hasil survei serta koordinasi dengan perangkat desa Lebak Jabung, maka ada beberapa program atau kegiatan yang perlu dilakukan dirasa rasional untuk kami jalankan sesuai dengan kemampuan yang tersusun dalam beberapa item program kerja. Agar program KKN dapat berjalan dengan baik, maka dari itu pihak Stikes Rumah Sakit Anwar Medika serta kelompok kami sangat mengharapkan partisipasi dari semua pihak pemerintah maupun masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan ini dan demi terlaksananya pembangunan di pedesaan. Solusi dan target luaran. Yang pertama, program unggulan. Pembuatan permen herbal, pembuatan desinfektan, pembuatan hand sanitizer. Selain program unggulan, mahasiswa menyusun program tambahan dan target luaran KKN diantaranya adalah program pilihan kami yaitu edukasi penanaman dan perawatan tanaman yang berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh, pengolahan bahan tanaman yang berpotensi meningkatkan daya tahan tubuh, edukasi terkait pencegahan COVID via WhatsApp group, dan program tumbuhan, pembuatan permen dan pengelolaan bahan tanaman herbal, edukasi penanaman tanaman herbal. Target luar KKN, yang pertama pembuatan hand sanitizer, yang kedua edukasi penanaman toga, yang ketiga penanaman toga di Desa Lebak Jabung, yang keempat pembuatan permen, yang kelima pembuatan desinfektan, 6 edukasi anti COVID dan buku toga, dan yang ketujuh pembuatan buku saku COVID-19, yang terakhir penutup. Hasil dan pembahasan akan disampaikan sama Mbak Amri. Di sini ada 12 proker KKN Lebak Jabung. Saya akan memaparkan 6 proker KKN Lebak Jabung. Setelah itu dilanjutkan oleh Septi. Yang pertama adalah pembukaan dan pelepasan KKN. Ini berguna untuk memperkenalkan mahasiswa pada masyarakat bahwa kami akan menjalankan KKN selama 1 bulan di desa yang telah dituju. Dan dilakukan oleh perwakilan anggota desa, seluruh mahasiswa KKN, para dosen melalui Zoom. Pencapaian yang ingin yaitu mahasiswa beserta beberapa perangkat desa sangat antusias dan berjalan lancar. Hanya ada gangguan sinyal. Yang kedua, tentang produk hand sanitizer Sereh. Produk ini dibuat sebagai alternatif untuk membersihkan tangan dikala tidak ada air dan sabun. Maaf, ini yang ngomong siapa? Amri, Pak. Mana orangnya? Sudah, Pak.
penyiapan bahan baku dengan mengambil di Desa Lebak Jabung. Bahan yang diambil serai, air, jeruk nipis, alkoholnya, sama botol spray stiker. Pencapaian program produknya sangat diterima oleh masyarakat. Hanya karena di dalam produknya kurang alkohol sehingga hand sanitizer-nya sedikit lengket. Yang ketiga adalah hand desinfektan kemangi. Produk ini dibuat untuk membersihkan permukaan benda yang di sekitar lingkungan. Persiapan dan teknis dengan mengambil di Desa Lebak Jabung seperti kemangi, jeruk nipis, jerigen air, dan stikernya. Sehingga dicapai programnya melakukan penyemprotan desinfektan dari rumah ke rumah. Hanya ada kendala alat sehingga pada saat melakukan penyemprotan berlangsung lama. Yang keempat, permen kunyit asem. Produk ini sebagai daya tahan tubuh yang memberikan rasa manis dan enak. Persiapan dan teknis, membeli bahan di pasar, alat untuk memasak permen dan kemasan seperti kunyit asam matang, gula pasir, air, dan kemasan potnya, agar-agar, nutrijel, serta stiker. Pencapaian programnya, masyarakat sangat senang karena selain rasanya enak, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Banyak komentar positif yang membuat kami semakin semangat untuk menjalankan kegiatan KKN. Kendalanya, karena pada proses penjemuran permen kurang menimbulkan kristal, kurang lama. Yang kelima, teh herbal kunyit. Kegunaannya sebagai daya tahan tubuh juga karena dia memberikan rasa manis dan enak. Persiapannya sama, membeli bahannya di pasar, alat-alatnya. Pencapaian programnya masyarakat sangat senang karena selain rasanya enak juga meningkatkan daya tahan tubuh. Masyarakat sangat menerima hingga mereka meminta untuk dibuatkan produk ini lagi dan akan dipasarkan. Kendalanya untuk kayu manis dan kemasan wadah teh ini membutuhkan dana yang cukup banyak. Yang keenam, edukasi COVID. Mbak Eka. Next. Edukasi tentang COVID-19. Kegunaannya masyarakat mengetahui informasi tentang COVID dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan saat new normal. Dengan persiapan menyiapkan bahan edukasi berupa video animasi dan kami membagikan melalui WhatsApp group. Pencapaian programnya, kami membagikan edukasi kepada WhatsApp group ibu-ibu PKK, perangkat desa, dan Karang Taruna serta guru. Kendalanya sangat susah sinyal di desa, sehingga video animasi yang kami kirimkan membutuhkan waktu yang sedikit lama, dan diskusi via dengan masyarakat melalui WhatsApp group menjadi terganggu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi, voice-nya dihidupkan, voice-nya belum hidup, enggak dengar. Iya, maaf, Pak. Baik, saya akan melanjutkan untuk proker yang ketujuh, yang itu edukasi tentang penanaman toga.
Kegunaannya masyarakat dapat melakukan penanaman toga hingga pemanenan hasil toga. Untuk persiapannya menyiapkan bahan edukasi berupa video animasi dan kami bagikan melalui WhatsApp group. Untuk pencapaiannya kami membagikan edukasi kepada WhatsApp group ibu-ibu PKK, perangkat desa dan Karang Taruna. Untuk kendalanya sendiri, susahnya sinyal di desa Lebak Jagung sehingga video animasi yang kami kirimkan membutuhkan waktu yang lama dan diskusi via WhatsApp dengan masyarakat melalui WhatsApp group terganggu. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu penanaman tanaman toga di desa Lebak Jagung. Tanaman obat keluarga sangat penting dan beberapa toga juga susah didapatkan di desa Lebak Jagung. Untuk itu, kita melakukan penanaman toga di desa Lebak Jagung. Untuk persiapannya, menyiapkan tanaman toga, menyiapkan lahan untuk penanaman dan alat bantu penanaman. Pencapaian penanaman toga dengan berlangsung dengan baik. Tidak sia-sia kami melakukan perjalanan dengan medan yang sedikit menantang. Masyarakat adanya penanaman toga ini. Selain untuk tanaman obat, juga penghijauan untuk lingkungan dan sangat membantu untuk perkembangan desa. Untuk kendalanya sendiri, tanaman banyak yang rusak atau patah dan ada layu karena perjalanan. Selanjutnya upacara 17 Agustus, kegunaannya untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Persiapan camping, persiapan alat-alat yang dibutuhkan saat upacara. Pencapaiannya kami menjadi bagian dari upacara tersebut, diantaranya sebagai pembaca protokol, pengibar sang merah putih, pembawa teks Pancasila, dan pembacaan doa penutup. Untuk kendalanya, latihan hanya sebentar sehingga beberapa ada sedikit kesalahan pada saat upacara berlangsung, tapi tidak merusak upacara tersebut. Untuk yang ke-10 yaitu edukasi pencegahan COVID melalui poster. Gunanya supaya masyarakat lebih menjaga kebersihan dan peduli lingkungan, terutama untuk penanggulangan COVID. Persiapannya menyiapkan poster dan dicetak. Untuk pencapaiannya, poster ditempel-tempel di tempat umum yang biasa terdapat banyak masyarakat. Tidak ada kendala selama proses pembuatan poster sehingga ditempelkan ke tempat umum. Selanjutnya, pembuatan buku saku COVID dan buku toga. Kegunaan supaya masyarakat mengetahui informasi tentang COVID-19 dan terkait penanaman toga dan manfaat serta formula pengobatan dari toga tersebut. Persiapannya menyiapkan jurnal, buku tentang tanaman toga dan COVID, kemudian dirangkai menjadi satu buku. Pencapaian program buku tersebut sangat diminati masyarakat dan sebagai tambahan ilmu untuk masyarakat. Untuk kendalanya sendiri, pembuatan buku membutuhkan dana yang cukup banyak, sehingga kami hanya mencetak 4 buku saja. Untuk yang terakhir, penutupan KKN. Penutupannya gunanya sebagai rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu kami selama kegiatan KKN. Untuk persiapan teknisnya, membuat cenderamata untuk perangkat desa dan komunitas Gakopen, penyerahan buku saku COVID-19 dan buku toga. Pencapaiannya, penutupan berjalan lancar dan masyarakat berharap kami bisa memberi informasi lagi dan tetap menjaga komunikasi untuk perkembangan desa. Untuk kendalanya tidak ada. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Erika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber dana. Yang pertama, sumber dana kuliah kerja nyata. Yang pertama, dana dari kampus 1.700.000. Yang kedua, sumbangan anggota kelompok. Per anggotanya 100.000. Total 2.800.000. Yang kedua, anggaran biaya kuliah kerja nyata. Yang pertama, pembuatan permen herbal.
Yang kedua, pembuatan hand sanitizer serai. Serai 10 kilo bantuan dari Desa Lebak Jabung. Yang kedua, air 6 liter. 1.000, total 6.000. Jeruk nipis 5 kilo bantuan dari Lebak Jabung. Yang keempat, alkohol 250 ml. Harga satuannya 500, total 125. Yang kelima, botol spray 60 ml. 100 pieces. Harga satuannya 3.000, total 300. Total keseluruhan 431. Yang ketiga, pembuatan disinfektan kemangi. Yang pertama, jeruk nipis 1 kilo bantuan dari Desa Lebak Jabung. Yang kedua, kemangi 5 kilo bantuan dari Desa Lebak Jabung. Yang ketiga, air 40 liter, harga satuannya 500, total 20.000. Yang keempat, alkohol 250 ml, harga satuannya 500, total 125.000. Yang kelima, jerigen 20 liter. 2 pieces, harga satuannya 20.000, total 40.000. Total keseluruhan untuk pembuatan disinfektan kemangi yaitu 185.000. Yang keempat, pembelian bibit. Yang pertama, kapulaga 10 tunas, harga satuannya 17.000, total 170.000. Yang kedua, kayu putih 11 tunas, harga satuannya 17.000, total 187.000. Yang ketiga, kumis kucing 10 tunas, harga satuannya 7.500, total 75.000. Yang keempat, bidara 20 tunas, harga satuannya 6.000, total 120.000. Total untuk pembelian bibit yaitu 552.000. Yang kelima, pembuatan teh herbal kunyit. Kunyit 3 kilo, harga satuannya 5.000, total 15.000. Yang kedua, asam matang setengah kilo, harga satuannya 100.000, total 50.000. Yang ketiga, kayu manis 1/4 kilo, harga satuan 180.000, total 45.000. Yang keempat, plastik kemasan 100 pieces. Harga satuan 250.000, total 25.000. Yang kelima, kantong teh celup 200 pieces. Harga satuan 500, total 100.000. Yang keenam, pembuatan media cetak. 1. Sertifikat. 1 lembar 8.500, total 8.500. Banner ukuran 3x2x1, harga satuan 60.000, total 120.000. Yang ketiga, poster 5 lembar, harga satuan 9.000, total 45.000. Yang keempat, buku saku COVID 2 buku, harga satuan 37, total 64.000. Yang kelima, buku toga 2 buku, harga satuan 72.000, total 144.000. Yang keenam, stiker kemasan 7 lembar, harga satuan 9.500, total 66.500. Yang ketujuh, konsumsi. 1. Aqua gelas 2 dus, harga satuan 32.000, total 64.000. Yang kedua, Cleo gelas 2 dus, harga satuan 21.000, total 42.000. Yang ketiga, aneka donat. Aneka donat 60 pieces, harga satuan 3.000, total 180.000. Untuk total keseluruhan konsumsi yaitu 286.000. Yang terakhir, biaya tak terduga. Pendel akrilik 1 pieces 200.000, total 200.000. Keranjang souvenir 3 pieces, harga satuan 15.000, total 45.000. Yang ketiga, plastik hias 20 pieces, harga satuan 1.500, total 18.000. Yang keempat, pita hias 1 pak 8.000. Yang kelima, bendera putih 1 pieces 95.000. Yang keenam, Pigora 1 pieces 35.000. Total keseluruhan untuk biaya tak terduga yaitu 401.000.
pendapatan 2.800.000, pengeluaran 2.782.500, sisa uang 17.500. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rosa tentang artikel. Yang pertama yaitu edukasi terkait COVID-19 dengan memanfaatkan poster dan media sosial sebagai sarana pengetahuan di Desa Lebak Jabung. Yaitu edukasi masyarakat terhadap COVID-19 melalui via WhatsApp Group untuk meningkatkan kesadaran tentang usaha penanganan dan pencegahan COVID-19, begitupun dengan media poster yang ditempatkan di tempat-tempat umum yang ada di KKN Lebak Jabung. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pembuatan permen jeli kunyit asam sebagai permen herbal kaya akan manfaat di Desa Lebak Jabung, yaitu kunyit asam merupakan salah satu dari rempah yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai rempah yang memiliki banyak khasiat dan kebaikan. Untuk khasiat kebaikan untuk kesehatan, hal ini membutuhkan ide untuk membuat permen herbal di mana permen akan lebih disukai karena lebih praktis dikonsumsi dan memiliki rasa yang tepat. Yang ketiga yaitu pembuatan disinfektan kemangi sebagai upaya pencegahan COVID-19 di Desa Lebak Jabung. Cara mencegah penyebaran COVID-19 melalui pembuatan disinfektan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Desa Lebak Jabung dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di Desa Lebak Jabung. Yang keempat yaitu pembuatan hand sanitizer sebagai usaha produktif inovatif dalam praktek pencegahan COVID-19, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dengan menjaga kebersihan tangan. Penggunaan hand sanitizer lebih praktis dan dapat dibawa kemana-mana. Pembuatan hand sanitizer ini dapat dibuat secara mandiri dengan memanfaatkan bahan alam yang ada di sekitar. Yang kelima yaitu penanaman tanaman obat keluarga atau toga guna meningkatkan kesehatan dan ekonomis di Desa Lebak Jabung, yang bertujuan agar masyarakat Desa Lebak Jabung mampu mengenal dan mengetahui manfaat tanaman obat untuk menjaga dan merawat kesehatan secara alami dengan efek samping relatif kecil. Selain itu, masyarakat Desa Lebak Jabung mengetahui nilai ekonomis dan tingkat aman dari tanaman obat tersebut. Yang keenam, pemanfaatan kunyit, asam jawa, dan kayu manis guna menumbuhkan kreativitas wirausaha di Desa Lebak Jabung, yaitu bertujuan untuk membangun kemandirian masyarakat yang berbasis potensi lokal. Kunyit mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Potensi ini dimanfaatkan untuk pembuatan teh sebagai bahan minuman herbal, sehingga menumbuhkan motivasi berwirausaha pada masyarakat Lebak Jabung. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih untuk para pemateri. Sekarang sesi tanya jawab. Apabila ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk kelompok dari Lebak Jabung ini. Mungkin bisa bertanya dulu untuk DPL yang lain sebelum saya serahkan ke DPL Lebak Jabung. Ada tambahan mungkin? Ada pertanyaan? Silakan. Saya ya, Bu. Nggih, monggo. Kalau ditampilkan daftar namanya, tidak ada. Iya Pak, jelang apa?
Eka. Tolong ditampilkan daftar namanya. Tadi saya belum catat ininya, kelompoknya lupa. Iya Pak, sebentar. Tadi moderatornya Mas Yohangga ya? Siapa moderatornya tadi? Pak. Siapa? Gimana Pak moderatornya? Moderatornya Mas Gigi apa Mas Yohangga? Mas Gigi. Mas Gigi. Bentar ya. Oke. Gigi mana Gigi? Gigi. Iya Pak, hadir. Oke. Eka Pramudia ya. Frida mana Frida? Ya Allah. Saya Pak. Frida. Saya bertanya, kira-kira luaran untuk kegiatan penanaman toga apa ya Mbak Frida? Kenapa? Mbak Frida. Itu Pak, apa untuk membuat warga Lebak Jabung itu lebih mengenal tanaman toga lebih dalam lagi. Video. Terus cara penanaman untuk pemanfaatannya seperti itu. Maksud saya video kamu diaktifin. Luaran itu seperti hasilnya apa ya gitu. Bukan manfaatnya. Mungkin ada foto atau apa ya? Apa Mak? Ada tadi mereka tunjukin di laporannya. Oh, anu ya, kebun gitu ya. Sorry. Mbak Frida mana ya? Nah. Ya, sudah. Vita, mana Vita? Ya Pak. Mbak Vita, luaran untuk kegiatan upacara bendera apa ya Mbak Vita? Itu Pak, untuk memperingati hari 17 kan kita sebagai warga Indonesia harus apa itu loh Pak. Apa ya? Luaran itu misalnya Kita kamu memvideokan atau dokumen
mendokumentasikan atau berupa apa gitu, bukan manfaatnya. Itu dokumentasikan lewat video dan foto dan juga masuk itu kan cerita. Oh, ada foto dan videonya ya. Mas Yoga, mana Mas Yoga? Iya, Pak. Mas Yoga, luaran dari kegiatan penutupan KKN apa Mas Yoga? Putus. Maka penutupan KKN itu program ininya, program KKN. Putus. Halo Mas Yoga. Iya, Pak. Luaran dari program penutupan KKN apa Mas Yoga? Jalan. Mas Yoga. Untuk luaran kegiatan penutupan KKN itu kita pertama penutupan di kantor desa, habis itu ke masyarakat. Manfaat dari luarannya apa, Pak? Penutupan. Toga, buku. Oh, kamu program penutupan itu loh, maksudnya luarannya, manfaat dari luaran untuk masyarakatnya apa gitu Mas Yoga? Ya, untuk manfaatnya penutupan itu kita memberi edukasi lebih dan itu Pak, untuk menjalin silaturahmi. Iya. Mungkin yang dimaksud luaran nanti bisa dijelaskan oleh Bu Gurin ya. Oke. Sudah ya, sudah semua ya. Siapa yang belum ya? Saya apa belum? Mas Mukib tadi siapa? Eka belum ditanya, Pak. Eka, iya Mbak Eka. Mbak Eka. Iya, Pak. Kenapa pakai kemangi dan jeruk nipis sebagai bahan tambahan untuk membuat desinfektan? Tadi katanya desinfektannya jelek. Itu kok bisa jelek? Kenapa Mbak Eka? Soalnya desinfektannya kurang alkohol juga, Pak. Alkoholnya terlalu sedikit. Belum dioptimasi ya? Ya, belum. Terus habis pembuatan itu masih ditunggu waktu 1 minggu untuk diserahkan ke desa. Mungkin karena itu waktunya. Kan tanpa bahan pengawet, Pak. Kenapa enggak pakai bahan pengawet? Alkohol kan? Iya, tapi kan cuma sedikit, Pak. Mungkin kedepannya bisa dioptimasi lagi program-program yang menghasilkan produk-produk itu saya kira cukup bagus ya, bisa dikembangkan, bisa benar-benar bermanfaat untuk Desa Lebak Jabung. Siapa yang belum ya? Sudah ya? Siapa yang belum ditanya?
Hanifa tadi kan presentasi belum? Belum, Oh ya, Hanifa. Hanifa. Hand sanitizer yang untuk usaha masyarakat itu, apakah masyarakat benar-benar itu bisa memproduksi sendiri? Kamu menulis di artikel untuk usaha masyarakat. Bisa Pak, soalnya di sana di mana itu Lebak Jabung itu bahan-bahannya itu ada semua, jadi buat pembuatannya juga gampang. Bahannya itu dari bahan alam, jadi bisa diproduksi sendiri. Kemarin masyarakatnya dikasih demo atau masyarakatnya membuat sendiri? Enggak, kita kasih edukasi melalui WA, nanti dikasih tahu apa cara-cara pembuatannya gitu Pak. Terus di sana nanti kita bagikan dan sudah bisa membuat sendiri. Nantinya ya udah, nanti bisa dikembangkan masyarakatnya di didampingi untuk usaha masyarakatnya membuat hand sanitizer. Sudah kemarin ada apa? Kemarin soalnya dari masyarakat emang lebih menginginkan kita buat langsung di situ Pak. Cuman kan gara-gara COVID juga dari kampus kan juga nggak boleh gitu. Sudah kita cuman kasih edukasi aja. Oke, tolong nanti ditindaklanjuti ya terus ya supaya bermanfaat terus untuk masyarakat Desa Lebak Jabung. Ada yang belum ditanya? Sudah semua ya? Makasih. Dari saya cukup Bu Kurin, saya kembalikan ke Bu Kurin. Iya. Baik. Terima kasih Bapak. Karena memang waktunya ini terbatas, jadi mungkin tanya jawab untuk DPL satu atau ikut tanya jawab karena waktunya nanti akan habis hanya untuk ini tanya jawab tersebut. Dari saya cuma ingin menanyakan dari semua yang telah kalian laksanakan, sebenarnya program sangat bagus sekali, apresiasi, dan kebetulan Lebak Jabung memang akan dikembangkan. Menurut kalian, mungkin ada yang mau membantu menjawab ya. Menurut kalian dari semua proker itu, adakah yang bisa dikembangkan atau adakah yang bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan untuk KKN selanjutnya, atau mungkin bisa diaplikasikan dari Stikes ke desa tersebut. Mungkin bisa membantu menjawab untuk Mas Yohangga. Permen teh. Untuk sudah Bu, saya jawab ya Bu ya. Untuk program yang dikembangkan untuk selanjutnya itu ada Bu, teh kunyit asam. Bu Kurin, dengar Bu. Teh kunyit asam, oke. Teh kunyit kenapa kok kamu bisa? Ya, dengar saya ya. Dengar suara saya? Oke. Ya. Jadi yang Ya, kamu Bu, pilih adalah tadi teh kunyit asam.
Mengapa kok kamu pilih teh kunyit asam? Apakah sebelumnya itu banyak peminat ya, terus dari masyarakat sendiri minat menerima produk kalian itu bagaimana? Terus untuk ya program ini kamu bisa bilang bahwa program tersebut bisa dilanjutkan. Dan dilanjutkan sampai apa? Sampai Kemarin itu Bu, sudah produksi, kemarin kita buat untuk awalnya 98, dan kemarin itu dari peminatnya di desa itu juga banyak. Minatnya di desa banyak. Kalau menurut mungkin saya pindah ya ke Eka Pramuda. Menurut Eka Pramuda, ini kan peminatnya banyak nih. Kalau menurut kelompok kalian, menurut kamu sendiri saja, apakah ini bisa dikembangkan dengan cara pendampingan pembuatan teh kunyit di masyarakat sehingga masyarakat sekitar masyarakat Lebak Jabung itu bisa membuat sendiri produk tersebut dan bisa juga dijual sendiri nantinya. Bagaimana? Ataukah dari Stikes saja nih? Oh, biar Stikes saja yang membuat, kemudian disalurkan ke Lebak Jabung. Kalau menurut Mbak Eka gimana? Kalau menurut saya lebih baik pihak sana yang mengelola juga, karena kan di sana juga ada tumbuhan-tumbuhannya juga. Kemudian kemarin kita sudah membuat ini, sudah diperjualbelikan oleh masyarakat Lebak Jabung. Sudah banyak pembelinya juga, sudah disebarkan ke warung-warung juga untuk penjualannya. Masyarakat juga minta untuk dibuatkan lagi karena kita kan masih repot ya Bu. Mungkin nanti ada bimbingan langsung ke masyarakat dengan bantuan Stikes gitu. Iya, terlihat. Itu yang maksud saya. Jadi ada hal atau yang bisa diimplementasikan terkait program kerjamu yang nantinya bisa meningkatkan tidak hanya sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi. Ya, karena di Lebak Jabung ini kan mau dikembangkan untuk wisata. Nah, jadi kita tidak hanya berperan di wisata tersebut, tidak hanya di situ, tapi kita juga bisa ikut andil dalam peningkatan ekonomi dengan cara pendampingan ya, pendampingan masyarakat untuk pembuatan minuman herbal, begitu ya Mbak ya. Mungkin saran saya sih nanti kerjasama dengan rumah herbal bisa, kerjasama dengan LPPM, kerjasama dengan Prodi, sehingga formula ini kan kalian membuat formulasi sendiri ya, teh kunyit ini. Ya, jadi kalian itu mungkin bisa mempresentasikan untuk formulasi teh kunyit itu, sehingga tidak hanya kelompok kalian saja yang bisa membuat, tapi semuanya bisa. Nah, kalau semuanya bisa, misalkan rumah herbal oke, setuju, LPPM oke, nanti bisa dikembangkan, bisa dibuat pengabdian masyarakat dosen ke Desa Lebak Jabung tersebut. Begitu ya? Iya, Bu. Ya. Jadi saya tunggu nanti kalian mempresentasikan sendiri formulasi dari teh kunyit tersebut. Oke, Mbak Eka. Ya. Bu, siap. Kemudian satu lagi untuk luaran. Luaran itu hasil ya. Maksud dari Bapak Jelang tadi luarannya apa? Itu hasil yang bisa dinikmati orang banyak. Bisa saja dengan cara publikasi, bisa saja dengan cara misalkan mematenkan ataupun meng-HKI-kan, itu termasuk luaran. Itu ya. Oke, terima kasih. Mungkin bisa saya tutup dulu untuk kelompok dari Lebak Jabung. Ada tambahan dari Bu Butet mungkin sebelum saya tutup. Makasih Bu Kurit, kok tepak aku mangan ya. Jadi
Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya mengikuti mereka selama mereka KKN. Mereka bekerja bersama-sama dengan sangat baik. Sayangnya hanya itu, mereka membuat 3 produk ya Bu Kurin. Cuma dari 3 produk itu yang akhirnya mendapatkan repeat order ya dari pihak Lebak Jabung. Sebenarnya kemarin saya mengusulkan ke mereka, kalau dari Lebak Jabung itu mengorder, gimana kalau dilanjutkan saja dengan melakukan pelatihan agar masyarakat bisa benar-benar mandiri, nggak perlu membeli ke kita lagi. Tapi kelihatannya mungkin dari pihak Lebak Jabungnya tuh lebih senang kita yang memproduksi. Memang usulannya Bu Kurin tadi bahwa itu bisa saja dikembangkan oleh rumah herbal, itu sangat baik menurut saya. Itu memang kemarin sudah terpikir. Cuma kami juga mikir, saya sempat berpikir ini bisa jadi produk PKM Bu Kurin. Ada 2 PKM yang bisa dilakukan itu, yang pertama PKM kewirausahaan sama PKM penelitian. Itu aja sih dari saya kalau terkait dengan produk mereka. Kalau yang hand sanitizer khususnya ya, hand sanitizer itu saya pikir masih perlu dioptimasi Bu, karena dia nggak tahan lama. Sementara kalau yang desinfektan itu memang saya tidak lihat hasilnya, karena saya lihat mereka bawa, tapi saya tidak melihat secara organoleptik bagaimana, apakah ada bau. Kalau yang hand sanitizer memang itu. Terus yang 4 ya produknya, satu lagi permen. Yang permen itu kurang kering Bu. Iya Eka ya, kurang kering ya. Ya. Soalnya katanya kurang kering sehingga lengket ya. Muncul Bu. Kenapa? Kristalnya nggak muncul, kristal permen. Apanya muncul? Kristalnya. Oh, Kan gula-gulanya itu loh Bu. Oh iya. Jadi itu Bu Kurin, kalau menurut saya kalau memang mau dikembangkan lagi oleh LPPM, itu bisa jadi produk yang dikembangkan dengan kerjasama dengan PKM ya, dengan kemahasiswaan untuk jadi produk PKM. Menurut saya sih. Terus udah gitu, kalau kita sudah berhasil mengoptimasinya, bisa dilanjutkan ke rumah herbal untuk jadi produk keluaran kita. Jadi Iya Ibu. itu aja dari saya. Untuk kerjanya anak-anak, saya mengapresiasi karena mereka bekerja dengan sangat baik, dengan semangat. Kami masih punya utang Bu Kurin, ngechat Basecamp nanti dengan Bu Kurin sekaligus kita report tabing di sana. Hanifa yang jadi pendamping. Iya. Makasih Bu Kurin. Sama-sama Bu Butet. Iya, monggo. Yang lain? Iya. Ada tambahan mungkin Pak Jelang? Enggak ada? Halo. Iya, Pak Jelang mau nambahin? Oh, mboten. Oke. Ya, itu aja saya tunggu ya kerjasama antara ya benar. Kenapa, Pak? Saya lupa. Mereka juga membuat buku tentang tanaman toga. Itu apakah bisa kita jadikan diproduksi jadi buku ya? Bisa, Ibu. Jadi nanti mohon kan kemarin ada luaran ya, bisa buku, video maupun artikel. Saya harap nanti Bu Butet dan kelompok desa KKN Lebak Jabung bisa ini ya menyerahkan bukunya. Insya Allah saya akan bantu untuk meng-HKI-kan dan meng-ISBN-kan Ibu. Terbaik. Ibu LPPM terbaik. Saya tunggu ya untuk kelanjutan program kerjanya. Nah, ini sangat menarik, eman sekali, sangat disayangkan bila ini sampai di KKN 2019. Tunggu sekali untuk mengembangkan desa Lebak Jabung dan nantinya akan disusul oleh desa-desa yang lain. Terima kasih Bu Butet, Pak Jelang, DPL yang lain juga dan mahasiswa yang KKN di Desa Lebak Jabung. Saya tutup untuk Desa Lebak Jabung ya. Kemudian saya persilahkan untuk persiapan presentasi desa yang kedua. Mungkin desa yang mana ya? Saya agak lupa ini, nggak lihat list daftarnya. Barangkerajaan Bu. Oke, Desa Barangkerajaan. Kebetulan desa
DPL-nya saya ya. Oke, monggo Ya, Bu. silakan yang mau mempresentasikan, saya persilakan. Oke, Bu.